Azalea Belinda, artis yang saat ini sedang naik daun, aku mengangkat sebelah garis bibirku. Kau sudah tahu ternyata Keke Bagas? Tentu saja, saya adalah sekretaris yang profesional, ucapku mantap. Bagas hanya berdeci mendengar ucapanku. Rating sinetron yang dibintangi oleh Lea paling tinggi di antara sinetron lainnya. Sosok Lea dalam sinetron tersebut juga sangat dipuja baik oleh kaum Hawa maupun kaum Adam. Jika kita dapat menjadikan Lea sebagai ambasador kita, pasti bisa mendongkrak penjualan kita, jelasku. Bagas tidak dapat menyembunyikan perasaan bahagia dalam hatinya. Dia tersenyum sangat lebar saat mendengar penjelasanku. Syarat dan ketentuan berlaku. Aku tersenyum sambil melipat tangan di depan dada. Senyuman di wajah tampan Bagas seketika menghilang. Apa maksudmu? Tanya Bagas. Bapak tahu bukan? Agensi tempat Lea bernaung sangat ketat menyeleksi brand yang akan mengajak kerjasama. Sepertinya juga mereka sudah mengetahui hubungan Bapak dengan Lea. Itu akan menyulitkan kita untuk dapat menjadikan Lea sebagai ambasador produk kita, ucapku. Bagas menghela nafas panjang. Dia sangat paham, Lea tidak boleh terlibat skandal kencan saat ini. Karirnya sedang berada di puncak. Saat mereka bertemu, mereka harus sembunyi-sembunyi. Padahal belum ada ikatan resmi di antara mereka. Namun tetap saja agensinya mewanti-wanti agar saat mereka bertemu harus selalu berhati-hati pada paparazzi agar tidak menimbulkan gosip. Jika saya bisa mendapatkan kontrak kerjasamanya, Bapak bisa bebas bertemu dengan Lea dengan dalih membicarakan pekerjaan. Saya juga bersedia menjadi tameng kalian jika diperlukan, tawarku. Apa maumu? Bagas mendengus kesal. Belajar bisnis perusahaan ini dan kerjakan pekerjaan Bapak sendiri, ucapku penuh penekanan. Tidak mau, tolak Bagas. Ya sudah, saya tidak rugi apapun. Jadinya saya tidak akan susah payah untuk mendapatkan kontrak kerjasama dengan Lea, ucapku tanpa beban. Kau harus mendapatkan kerjasama itu, dan juga kau harus tetap mengerjakan tugasku, desis Bagas. Enak banget hidup Anda, makiku dalam hati. Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa. Setelah dipikir-pikir lagi, Pak Johan pasti tidak akan setuju tolakku. Bagas mengepalkan tangannya. Dia tahu saat ayahnya mengatakan tidak, sampai kiamat pun akan tetap tidak. Oke, fine, saya akan belajar dan mengerjakan tugas saya, desis Bagas. Aku tersenyum penuh kemenangan. Deal, ucapku. Ide untuk menggaungkan digital marketing dan iklan berbayar sangat diterima oleh Pak Johan maupun staf marketing. Dan sesuai prediksi, Pak Johan menentang habis-habisan ide untuk menjadikan Lea sebagai brand ambasador kami. Bagas, Lea kita bahas sisanya di ruangan saya, ucap Pak Johan dengan nada rendah. Sepertinya Pak Johan tidak mau hubungan anaknya dan Lea terekspos di forum meeting. Riri bertanya dengan gestur tangannya. Dia pasti menanyakan wajah Pak Johan yang tidak bersahabat saat memasuki ruangan. Entar gue nyerita, bisikku. Pak Johan duduk di kursi kebesarannya. Aku dan Bagas berdiri di depan meja Pak Johan, sedangkan Riri berdiri di belakang kami. Aku harap kau tidak mencampurkan urusan pribadi dengan perusahaan, desis Pak Johan. Bagas melirikku dengan tatapan tajam. Dia seakan memintaku untuk menjelaskan semuanya. Lita, apa Bagas memaksamu untuk memakai Lea sebagai ambasador kita? Tanya Pak Johan. Pak Bagas memang yang mengusulkan ide tersebut. Tapi apa Bapak berpikir saya akan menyetujuinya sebelum melakukan riset terlebih dahulu? Tanyaku. Jelaskan, pinta Pak Johan. Saat ini Lea adalah artis yang sedang naik daun berkat perannya di sinetron Hamparan Cinta. Rekam jejak Lea juga bersih, dia tidak pernah terlibat skandal, pengikut di media sosialnya sudah mencapai 16 juta. Karakter Lea di sinetron Hamparan Cinta juga sangat sesuai dengan tema Sofa yang akan diluncurkan, lembut dan hangat.
Tidak ada salahnya jika kita memilih Lea sebagai brand ambasador produk furniture kita, ucapku mantap. Pak Johan mengangguk. Anggukan kepalanya mendengar penjelasan dariku. Strategi marketing kita harus mengikuti perkembangan zaman. Saat ini penggunaan media sosial sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat. Menggandeng artis yang saat ini sedang naik daun adalah pilihan yang terbaik, ucapku. Oke Lita, saya percaya sama kamu. Dan untuk kamu Bagas, ayah harap kamu memisahkan kehidupan pribadimu dan urusan kantor, ucap Pak Johan penuh penekanan. Baik Pak, jawabku, urus semuanya, sekalian kamu ajari si Bagas, perintah Pak Johan. Baik Pak, ucapku, setelah Pak Johan menyetujui strategi bisnis yang kami ajukan, kami pamit untuk kembali ke ruangan. Wah, kau sangat hebat, bagaimana caranya kau bisa merubah keputusan ayah? Tanya Bagas antusias. Aku emang sehebat itu kok, aku mengibaskan rambutku. Nyesel udah muji, cibir Bagas. Pak Johan itu orangnya logis, kalau kita kasih ide atau nyanggah pendapatnya, harus pakai data dan fakta, jelasku. Kenapa ya kalau saya yang ngedebat pasti itu Pak Tua semakin keras kepala, cibir Bagas. Ya Bapak pasti ngedebatnya pakai ego, bukan data, sinisku. Bagas terdiam, tidak menyanggah perkataanku. Ini buat ngurus kontrak apa yang mesti dikerjain? Tanya Bagas. Kontraknya udah saya siapin kemarin sama tim legal. Bapak baca aja dulu, aku menyerahkan sebuah berkas pada Bagas. Kapan kita mau ketemu ama agensinya Lea? Tanya Bagas. Saya sudah buat janji untuk makan siang besok, jawabku. Mbak Lita emang jempolan, Bagas bertepuk tangan heboh. Tumben banget manggil Mbak. Batinku, Pak Bagas, Pak Johan bilang, tolong kerjakan analisis pemasaran dan penjualan kuartal pertama tahun ini. Aku memindahkan tumpukan dokumen dari mejaku ke meja Bagas. Bagas mendengus tidak suka. Saat dia akan protes aku sudah melipat tangan di depan dadaku. Iya, saya kerjain, ucap Bagas sambil menggerutu. Aku tersenyum penuh kemenangan saat mendengar ucapan Bagas. Cara ini ternyata berhasil. Aku harus memanfaatkan kebucinan Bagas pada Lea untuk bisa menyetirnya sesuai keinginanku. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Aku sangat senang karena sudah mandi dan merebahkan tubuh di atas kasur empuk kesayanganku. Sekitar jam 7 malam Riri pulang membawa pecel ayam pesananku. Tumben lu bisa pulang on time, tanya Riri. Gue udah tahu cara menaklukkan bos rese sombongku. Dabes emang lu, gue mandi dulu, tar makan sama-sama sambil rumpi, pinta Riri. Aku menunggu Riri mandi sambil menonton televisi. Biasanya jam segini sinetron Lea tayang di televisi. Itu artis yang bakalan jadi ambas kita bukannya? Tanya Riri sambil membawa 2 piring makanan. Iya, lu tahu gak, bos kecil itu bucin banget sama si Lea, ucapku sambil menerima 1 piring makanan yang diberikan oleh Riri. Sumpah lu? Tanya Riri heboh. Tapi jaga rahasia ya lu, kayaknya Pak Johan gak mau deh kabar ini kesebar, pintaku. Beres beb, kekeh Riri. Gue bilang, gue bakalan jadiin si Lea ambas kita dengan syarat, bos resek harus belajar dan ngerjain kerjaannya dia, ucapku bersemangat. Terus si bos mau? Tanya Riri. Maulah, demi cinta kekehku. Kapan lu mau ketemu ama agensi si Lea? Tanai Riri. Besok pas makan siang, jawabku. Mintain tanda tangan ya. Emak gue ngefans ama dia, kekeh Riri. Siap bos. Ucapku. Aku juga akan meminta tanda tangan Lea untuk nenekku. Beliau juga adalah penggemar berat.